Halo teman-teman, ini gua Tiara dari Cewek Indigo. Gua rekam aja ya karena untuk bikin video rada susah. Nah, gua mau cerita tentang pesan dan penglihatan yang gua dapat dari Yesus hari ini. Mungkin kalau buat teman-teman yang nggak tahu, Tiara itu sebetulnya sebelum bikin dari Cewek Indigo dari beberapa tahun yang lalu, khususnya di tahun 2010 itu Tiara memang dapat karunia yang luar biasa sekali, dari Yesus. Itu terjadi pada saat pencurahan Roh Kudus, jadi Tiara memang bisa ngobrol sama Yesus, Tiara bisa ngelihat dia face to face, kemudian Tiara juga diajar, secara langsung, sama Yesus sendiri, for a few years ya gitu. Tapi itu mungkin, cerita di lain waktu dan izinkanlah Tiara menceritakan apa yang sore ini, mmm, tanggal 16 November 2023 Tiara lihat. Jadi Tiara lagi beraktivitas tadi, kemudian Tiara melihat suatu penglihatan. Jadi penglihatannya itu ada wajah Yesus, wajahnya itu seperti lukisan, jadi kamu bayangin seperti ada lukisan yang, berwarna kuning atau kayak old old scroll gitu yang udah tua, lukisan tua, tapi ada tergambar wajah Yesus di sana. Wajah Yesusnya itu tergambar dengan hitam putih, mmm, wajahnya digambarkan 3/4 menghadap ke kiri. Di situ wajah Yesusnya lagi susah sekali sepertinya, gambar itu gambar ketika dia disalib, jadi yang Tiara lihat mukanya dia susah sekali, penuh penderitaan dan di atas kepalanya itu eee, ada mahkota duri. Dan ketika melihat penglihatan ini, Tiara udah langsung tahu bahwa ini ada pesan yang harus gua sampaikan. Karena kalau misalnya Yesus udah kasih gambar atau pesan, itu Tiara mau nggak mau harus kasih. Bukan karena terpaksa ya, tetapi itu memang panggilan jiwa Tiara. Kalau Tiara tahan-tahan dan Tiara misalnya nggak sampaikan, itu malah akan nggak enak di Tiara gitu loh. Jadi kayak apa ya, mungkin kayak demam istilahnya gitu, kayak ada sesuatu yang harus kamu keluarin tapi nggak kamu keluarkan. Nah, yang tadi kan Tiara juga udah cerita di IG story bahwa sebetulnya Tiara itu takut menceritakan kedekatan Tiara dengan Yesus karena Yesus sangat kontroversial dan nggak semua orang suka sama Yesus gitu. Banyak orang juga yang membenci Yesus bahkan pengikutnya pun dibenci. Namun ini mau nggak mau karena memang, eee, Tiara dapat tugas. Ya, Tiara walaupun, berafiliasi sama Yesus, namun Tiara tetap petugas kemanusiaan. Tiara hanya akan menyampaikan pesan sesuai dengan yang Yesus minta. Oke, jadi penglihatan ini, balik ke penglihatan yang tadi Tiara lihat, itu bukan sembarang penglihatan teman-teman, itu ada artinya. Kenapa Tiara melihat ada old scroll atau lukisan tua gambar Yesus yang mukanya lagi susah dan pakai mahkota duri. Lalu Tiara mencoba untuk mengabaikan hal itu dan Tiara melanjutkan beraktivitas. Dan kemudian Tiara mendapatkan penglihatan lagi. Kali ini Tiara melihat ada orang-orang yang begitu susah hidupnya. Kita nggak ngomong ini yang lagi perang ya, tapi Tiara melihat ada orang-orang yang lagi struggle, tapi struggle-nya adalah simbolis. Jadi Tiara melihat ada orang-orang yang Tiara percaya mungkin adalah kamu yang sedang mendengarkan pesan ini, itu sedang berenang di lautan. Ada orang yang lagi berenang di lautan, tanpa lelah gitu. Tiara mau nangis karena Tiara melihat bahwa, ah, orang ini sungguh
berjuang gitu loh, bukan hanya sekedar orang yang duduk di pojokan dan menyesali nasibnya gitu terhadap penderitaan di dunia ini. Terus ada satu penglihatan lagi Tiara lupa, tapi masih seputar orang yang berusaha gitu. Mmm, Tuhan mau nunjukin ke Tiara lewat vision-vision yang Tiara dapatkan tadi. Yang pertama ada Yesus, yang kedua ada orang-orang yang sedang berusaha berenang di tengah lautan, tidak tahu sampainya kapan dan di mana karena itu kan lautan gede sekali ya, nggak kelihatan ujungnya di mana. Tetapi lewat penglihatan yang Tiara dapatkan, Tuhan mau kasih pesan seperti ini kepada kalian yang mendengarkan pesan ini, bahwa Tuhan melihat upaya kalian yang tidak menyerah di tengah keadaan kesulitan seperti ini dan, mmm, orang-orang yang berusaha untuk menjalani hidup dengan baik di tengah penderitaan, sungguh dilihat oleh Tuhan. Ini Yesus kasih pesan seperti ini, "Aku tidak sekali-sekali akan meninggalkanmu, penderitaan yang engkau rasakan dan jalani saat ini, bukan karena aku tidak menyayangimu, namun karena engkau harus mengambil bagian di dalam salib hidupmu, di dalam penderitaan hidupmu. Tidak ada anak-anak Allah yang Maha Tinggi yang dapat meraih mahkota kehidupan atau kebahagiaan tanpa melewati semua proses itu. Dan kasihku selalu menyertai kalian sampai akhir zaman. Jika zaman harus berakhir di sini hari ini pun, ketahuilah bahwa kasihku ada pada kalian. Dan hiduplah seturut dengan kasih itu. Aku tidak meniadakan penderitaan, karena apa artinya perjalanan manusia tanpa penderitaan? Bukankah tiap orang harus memikul salibnya ke atas bukit Golgota? Semoga ketika kalian mendengarkan pesanku ini, kalian sungguh tahu bahwa kasih ada di tengah-tengah kalian. Dan kasih itu tidak akan pernah lekang oleh waktu, oleh zaman. Tiara mau jelasin sedikit dengan tentang apa yang Tiara lihat soal yang penglihatan Yesus yang memakai mahkota duri. Itu artinya Yesus pun merasakan penderitaan kalian saat ini. Atau kita kalau berbahasa dengan konsep spiritual, tubuh Kristus atau tubuh kemanusiaan sedang terluka saat ini. Karena begitu banyak penderitaan dan kegelapan yang ada di tengah-tengah manusia. Maka hal ini seolah-olah nampak seperti Yesus yang dimahkotai duri sekali lagi. Yesus yang Tiara lihat di sini adalah gambaran
atau gabungan dari semua manusia yang adalah ciptaan Tuhan, namun menderita. Sosok manusia-manusia menderita ini seperti diwakilkan oleh gambar Yesus yang pakai mahkota duri. Kenapa mahkota duri? Pemakai mahkota harusnya bahagia, harusnya senang, karena mahkota adalah tanda kebanggaan. Namun, yang didapatkan oleh manusia sekarang adalah penderitaan. Mahkota duri artinya adalah penderitaan yang menusuk-nusuk sebagai ganti kemuliaan. Tetapi lewat apa yang Tiara lihat, itu adalah penyemangat agar kalian tidak pernah lupa kalau Yesus pun dulu menderita, namun sekarang ia tidak lagi menderita. Dan semoga di dalam penderitaan itu kamu menemukan kesabaran dan ketabahan. Semoga kamu tahan uji, karena jikalau kamu berhasil melewati kesusahan ini, pasti kamu jadi orang yang jauh lebih baik daripada kemarin-kemarin saat tidak ada apa-apa.